Bab 1045. Menyusun strategi. Semua orang menatap Harliye, dan seperti yang diharapkan semua orang, Harliye tidak menolak. Dia tidak peduli siapa yang akan menjadi panglima dinasti Dacu, tetapi karena semua orang memilihnya, dia secara alami tidak akan menolak. Selain itu, menjadi panglima dinasti Dacu, yang tampaknya merupakan kemuliaan tertinggi, sebenarnya adalah beban berat, karena setiap keputusan yang dia buat terkait dengan hidup dan mati banyak orang, dan setiap keputusan dibuat mungkin terkait dengan keberhasilan dan kegagalan perang. Ketika memiliki kemuliaan tertinggi, maka harus siap menanggung tanggung jawab yang berat. Peta langit. Harliye angkat bicara dan tidak membuang banyak waktu untuk masalah ini, karena prajurit iblis bisa menyerang kapan saja. Cantika Suandihong mengerti dan langsung memberi isyarat dengan satu tangan. Kemudian, seluruh aula istana surgawi berdengung. Segera, peta langit berbintang yang luas muncul, bintang-bintang yang pecah seperti debu, tidak mungkin untuk memperkirakan, bintang-bintang dari berbagai warna, bersinar dengan cahaya bintang dari berbagai warna, berwarna-warni dan menyilaukan, benar-benar seperti langit berbintang yang nyata. Ini, keturunan kaisar dan raja dari berbagai generasi berdiri satu demi satu, tampak sangat terkejut. Dengan mata mereka secara alami dapat melihat keanehan langit berbintang ini. Di antara mereka, misteri sulit dipecahkan. Ini adalah peta bintang dari zaman kuno. Naga kuno mistik, pencipta langit bintang dari bintang dan zaman kuno, bangkit dan berkata perlahan, seperti yang kalian lihat, ini bukan langit berbintang yang sebenarnya, tapi langit berbintang yang ditiru oleh teknik rahasia, yang dapat menangkap peluang langit dan bumi dengan sendirinya. Tentu saja, fungsi terbesarnya adalah untuk memantau dan mengintip. Pengawasan dan pengintaian. Ayo, lihat di sini. Naga kuno mistik mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit berbintang. Itu adalah kota kuno Qianqiu. Setiap bintang di area itu, semua mewakili seseorang. Kuning melambangkan alam Zhen Yang, ungu melambangkan alam Lingsu, merah melambangkan alam Kongming, emas melambangkan tingkat alam langit semu. Ini juga bisa dilihat. Raja dari berbagai generasi dan keturunan kaisar tercengang. Itu daerah Gunung Timur, itu dinasti Subarat, itu Xinjiang Selatan, itu daerah Sungai Utara. Naga kuno mistik masih menunjuk ke langit berbintang, bintang-bintang dengan warna yang berbeda mewakili para kultivator dari basis kultivasi yang berbeda. Mereka bergerak, itu berarti orang-orang itu sedang bergerak, kemana tujuannya, di sini akan menjadi jelas. Benar-benar kekuatan yang mendominasi. Raja di Menhujiangkui tidak bisa tidak kagum. Dengan peta langit berbintang ini, tidak heran jika istana Haus Darah bisa kalah begitu tragis. Raja pemakan jiwa menarik napas dalam-dalam, nadanya juga terdengar kaget. Orang yang menciptakan teknik ini pastilah orang yang menembus langit dan bumi. Raja siluman menarik napas panjang, dan mata emasnya penuh kekaguman. Istana surga dinasti Dacu memiliki begitu banyak bakat, tidak heran kami kalah dengan begitu menyedihkan. Raja sihir dan yang lainnya juga menertawakan diri mereka sendiri. Dengan adanya peta bintang dan langit ini, bisa dikatakan kita lebih kuat. Aku akan menjelaskan strateginya. Dengan seru, Harliye berbicara lagi, dan begitu kata-kata ini keluar, aula langsung menjadi sunyi. Meskipun Nanchu tidak seluas Beichu, namun wilayahnya masih luas, kata Harliye, dan terus menunjuk bintang-bintang zaman kuno. Selanjutnya, Nanchu dibagi menjadi 4 wilayah besar, daerah Gunung Timur, Xinjiang Selatan, dinasti Subarat, daerah Sungai Utara, dan Zhongsu Domain. Di 5 domain, setengah pasukan kultivator dinasti Dacu akan dikirim untuk berjaga-jaga, dan dengan demikian, 5 domain juga akan membangun peta bintang zaman kuno di wilayahnya masing-masing. Izinkan aku untuk menyela.
Pangeran klan surgawi kuil suci berkata, sambil merenungkan. Tembok kota Nancu melintasi ujung timur dan barat, dan prajurit iblis ingin merebut kota Nancu dan menghancurkan tembok kota. Alih-alih memusatkan semua pasukan kultivator dinasti Dacu di tembok kota, tapi kamu mengalokasikan setengah dari pasukan untuk menjaga 5 wilayah utama Nancu untuk menghindari serangan dari belakang. Senior, apakah senior melupakan perang Beicu yang baru saja selesai? Harley Ye berkata dengan datar, prajurit iblis menyerang dari depan dan belakang, dan hampir memusnahkan seluruh kultivator dinasti Dacu. Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit iblis yang muncul di belakang kultivator dinasti Dacu? Tidak tahu, aku benar-benar bingung. Pangeran klan surgawi mengusap dagunya. Tidak hanya dia, tetapi orang-orang yang hadir juga bingung. Fakta bahwa prajurit iblis bisa muncul di belakang kultivator dinasti Dacu telah menjatuhkan harapan kami. Mereka tidak berputar ke belakang kultivator dinasti Dacu. Harley Ye memecahkan misteri dalam satu kalimat. Itu tidak berputar. Apakah terbang? Itu karena adanya gerbang teleportasi. Naga kuno mistik berkata dengan santai, prajurit iblis melewati gerbang teleportasi dan menambahkan pasukan ke bagian belakang kultivator dinasti Dacu dan kemudian menyerang kultivator dinasti Dacu dari depan dan belakang. Mustahil. Kaisar Xuan dari dinasti Dacu segera berkata, portal domain teleportasi perlu dibangun dalam lorong ruang hampa, terlebih lagi membutuhkan lorong ruang hampa yang membentang jutaan mil. Lorong ruang hampa seperti itu tidak bisa dibangun dalam ratusan tahun. Dengan kata lain, sebelum invasi setan, mereka sudah membangun domain portalnya. Itu adalah portal Jalan Kaisar, dan itu adalah portal titik tetap Jalan Kaisar. Jeanne menjelaskan, selama jarak memungkinkan, mereka dapat menjatuhkan portal di mana saja untuk membangun ruang waktu di antara lorong-lorong itu. Ini sangat mungkin untuk prajurit iblis. Gerbang domain teleportasi titik tetap Kaisar. Raja dari berbagai generasi dan keturunan Kaisar, mereka semua saling memandang, dan perkataan naga kuno mistik dan Jeanne sepenuhnya di luar jangkauan pemahaman mereka. Jadi, prajurit iblis dapat menyelinap ke Nancu kapan saja melalui gerbang teleportasi pada titik tetap Kaisar. Raja Dharma Cakra mengerutkan kening dan memandang naga kuno mistik. Iya, tepat sekali. Ini, ekspresi wajah orang-orang di aula tiba-tiba menjadi jelek. Pertempuran ini lebih dari yang dibayangkan. Aku mengira kami hanya perlu mempertahankan tembok kota dan membela Nancu. Tetapi sekarang tampaknya kami tidak hanya harus mempertahankan tembok kota, tetapi juga berurusan dengan prajurit iblis yang mungkin datang dari belakang kapan saja, tidak diragukan lagi merupakan beban yang berat. Sangat mudah untuk bersembunyi dengan senjata yang cerah, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah gelap. Jika iblis bekerja sama dengan dunia luar, kultivator dinasti Dacu tidak akan memiliki cara untuk mundur. Pada saat ini, raja dari berbagai generasi menyadari keseriusan masalah dan baru kemudian mengerti cara kerja Harley Ye, yaitu pentingnya strategi membagi pasukan ke garnisun 4 wilayah utama Nancu. Klan Kaisar dinasti Dacu dan dinasti Dewa Pembunuh berjaga di daerah Gunung Timur. Harley Ye berkata, Kaisar Yue Istana Guanghan dan dunia bawah kegelapan berjaga di Xinjiang Selatan. Kaisar Xuan Sekte Suci Naga Langit dan klan pemakan jiwa berjaga di dinasti Subarat. Kaisar Dong dan klan siluman berjaga di daerah Sungai Utara. Raja Perang, Sekte 9 Naga Perang dan Suaka Yinming menjaga Zhongzhou. Kaisar Tianzang, klan hantu, kuil Raja Tianzang, klan sihir adalah tentara tetap, selalu siap untuk mendukung 5 perbatasan dan tembok kota Nancu. Apakah Panglima melupakanku? Bisik Raja Darah dan Raja Demon. Tentu saja tidak. Harley Ye tersenyum memandang Raja Darah dan Raja Demon. Klan darah dan domain iblis berjaga di tembok kota Nancu. Bagus sekali.
Raja dari berbagai generasi memelintir leher mereka satu demi satu, melarikan diri karena malu setelah dipukuli di Beicu, namun sekarang mereka telah menstabilkan fondasi formasi. Semua master pemurnian pil di dinasti Dacu pergi ke kota Danceng. Harley Ye berkata perlahan, tidak lupa melihat si jubah hitam yang duduk di belakang Raja Demon. Orang itu adalah Demon Dan, seorang senior yang menakutkan. Dia adalah paman guru Lewi Dan. Dimengerti, Demon Dan acuh tak acuh, tetapi dia tidak keberatan. Ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Harley Ye menarik kembali pandangannya. Beicu telah jatuh. Sumber daya kultivator Nancu akan berkurang 1 poin. Kita membutuhkan persediaan pil obat yang stabil dari kota Danceng. Berbicara tentang pil obat, Harley Ye menatap semua orang yang hadir. Bolehkah aku bertanya pil alam Tianji ada di tangan siapa? Bisakah aku meminjamnya? Pil alam Tianji. Para raja mengangkat alis mereka satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada Raja Pemakan Jiwa. Aku sudah menelannya. Raja Pemakan Jiwa batuk kering. Yama Siksi yang haus darah menggunakan setengah pil alam Tianji itu untuk membayar dan memindahkan banyak orang kuat dari klan pemakan jiwa untuk keluar, tetapi hasil akhir tidak berubah. Namun, dengan satu kata dari Raja Pemakan Jiwa, ekspresi di mata orang-orang yang hadir menjadi aneh pada saat bersamaan. Kamu telah menelannya, lancang sekali kamu. Setelah menelan setengah dari pil alam Tianji, tetapi tingkat kultivasi tidak berkembang. Mengapa tidak bunuh diri saja? Di sini, Harley Ye memiliki beberapa penyesalan. Dia pikir dia bisa mengumpulkan pil alam Tianji untuk dipelajari atau memilih kultivator dari puncak langit semu untuk mengambilnya. Mungkin dia akan bisa menembus kultivasi ke tingkat langit. Jika dinasti Dacu memiliki kultivator tingkat langit pada saat ini, mungkin situasinya akan sangat berbeda. Tapi orang itu sudah menelannya. Bagaimana mungkin raja dari berbagai generasi tidak memahami pikiran Harley Ye? Dinasti Dacu saat ini membutuhkan banyak kultivator dengan kultivasi tingkat langit. Jika kaisar dinasti Dacu masih hidup, para iblis itu tidak akan berani begitu lancang. Dengan teknik pemurnian pilmu, kamu memiliki setengah pil alam Tianji di tangan, tapi kenapa kamu masih khawatir tidak bisa memurnikan pil alam Tianji? Demon Dan berkata dengan bingung. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih dari Raja Pemakan Jiwa ke Harley Ye, dan para hadirin mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Demon Dan, yaitu bahwa setengah dari alam Tianji ada di tangan Harley Ye. Tiba-tiba, mata semua orang menjadi aneh lagi. Pil alam Tianji, yang dicipta oleh Partai Tianxuan di masa lalu, raja dari berbagai generasi, keturunan permaisuri, dan banyak kultivator senior dinasti Dacu, mereka semua berpartisipasi dalam perebutan, tetapi semua kultivasi tingkat alam langit semu saling menahan, dan hanya ada satu kelompok kultivasi alam Lingsu dan alam Kongming yang bersaing. Pada akhirnya, Master Istana Haus Darah membawa kembali pil alam Tianji, tetapi hanya mengembalikan setengahnya, dan setengah lainnya menghilang secara misterius. Pada masa itu, Master Istana Haus Darah mencari dengan panik, dan pasukan utama di Beicu diperiksa oleh Istana Haus Darah, tetapi mereka tidak menemukan berita apapun. Pada saat ini, mengetahui bahwa setengah pil alam Tianji ada di tangan Harley Ye, ekspresi mereka tidak aneh sekarang. Tidak, itu seharusnya alam Ningqi, ini benar-benar keberuntungan. Sejujurnya, Lewi dan senior dan aku memang telah mengumpulkan bahan untuk pemurnian pil alam Tianji. Harley Ye berkata perlahan, kamu juga mencoba untuk memperbaikinya, namun berakhir dengan kegagalan. Bahkan kalian pun gagal, maka tidak ada seorang pun di dinasti Dacu yang bisa membuat pil alam Tianji. Sulit dikatakan. Demon Dan tersenyum tipis, bangkit perlahan, dan berjalan keluar dari aula utama istana surgawi seperti hantu,
Tunggu kabar baikku, jika pil alam Tianji dapat disempurnakan, maka ciptakan kaisar untuk dinasti Dacu. Bersambung. Bab 1046. Masa lalu yang tidak terlupakan. Melihat Demon dan pergi, orang-orang di aula menarik napas dalam-dalam. Kaisar, sungguh gelar yang sangat halus. Sejak Kaisar Chen meninggal, di dinasti Dacu belum berani menjadikan seseorang menjadi kaisar selama lebih dari 3000 tahun. Harus dikatakan bahwa kata-kata Demon dan sangat menarik. Itu adalah sebuah harapan bagi dinasti Dacu. Jika mereka benar-benar dapat membuat pil alam Tianji, dan jika dinasti Dacu memiliki seorang kaisar, maka dalam pertempuran dengan para iblis ini, dinasti Dacu mungkin akan menang. Jika penyerang berada di kota, mereka akan melawan balik ke Beicu dengan kekuatan besar. Ayo! Raja Siluman adalah yang pertama bangun dan yang pertama keluar dari aula utama Istana Surgawi. Setelah itu, raja-raja lain dan keturunan kaisar juga keluar dari aula satu demi satu. Segera pasukan raja dan pasukan keturunan kaisar berbaris dan langsung menuju wilayah yang mereka jaga. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan, karena prajurit iblis bisa menyusup kapan saja. Penguasa 81 gerbang aula ke-9 Sekte 3 juga telah menuju ke lokasi, dan leluhur pasukan utama juga bergegas ke perbatasan Nanchu, selalu siap untuk menghadapi serangan iblis. Di aula, ruang waktu menjadi kosong, dan hanya tersisa naga kuno mistik, Jeane, Cantika Suandi Hong, dan Harley Ye. Tiba-tiba, gumpalan darah keluar dari sudut mulut Harley Ye. Melihat ini, naga kuno mistik mengerutkan kening. Mereka dapat melihat bahwa Harley Ye terluka parah, cedera dari pertempuran di Beicu, serangan balasan dari kekuatan reinkarnasi, dan cambuk dewa semuanya merobek tubuhnya. Sejujurnya, aku tidak yakin untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah lama terdiam, Harley Ye memecah kesunyian di aula. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Cantika Suandi Hong berbisik pelan. Kali ini, kamu mungkin akan kecewa. Harley Ye bangkit, penuh kelelahan, bahkan langkahnya berubah-ubah, dan punggungnya sedikit suram. Beberapa hari ini, dia melihat banyak orang yang dicintainya sekarat di depan dia. Dia tahu bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, dia akan melihat lebih banyak kerabat yang mati, dan dia mungkin tidak berdaya. Mengapa? Naga kuno mistik dan Jeane menghela nafas satu demi satu dan berjalan keluar dari aula. Tugas mereka sangat berat, dan tidak ada penundaan dalam mereplikasi peta bintang zaman kuno untuk 5 wilayah utama Nanchu. Di malam yang gelap, kota Danceng terang benderang. Itu adalah sekelompok bara api yang menyala-nyala. Seluruh kota Danceng diselimuti aroma pil obat. Para master pemurnian pil semuanya terus meningkatkan pemurnian pil obat ke kultivator dinasti Dacu tidak boleh terputus. Dengan pemurnian pil obat yang terus-menerus, sejumlah besar master pemurnian pil bergegas ke kota Danceng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memulai seluruh proses secara langsung. Dengan bantuan mereka, kecepatan ramuan tungku pil meningkat lebih dari 10 kali lipat. Harus diketahui bahwa di antara master pemurnian pil tersebut ada banyak master pemurnian pil yang tersembunyi dan ada beberapa seperti Lewi dan lain-lain, bahkan senioritasnya pun lebih tinggi. Tentu saja, saat suasana memanas, si jubah hitam berjalan ke aula utama kota Danceng seperti hantu. Segera, Lewi dan Hano dan yang lainnya yang berada di aula utama tiba-tiba berdiri satu demi satu, menatap si jubah hitam dengan ekspresi muram. Aku harus memanggilmu Demon dan atau Paman Guru. Aku tidak keberatan dengan panggilan apapun. Demon dan tersenyum tipis, menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring.
dan memandang ke empat arah dengan penuh minat. Kota Danceng masih sama seperti sebelumnya, itu menarik. Kota Danceng tidak menyambutmu, silakan pergi. Hano dan mendengus dingin, matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Junior sangat kasar, Demon dan tersenyum tipis. Sekarang musuh ada di depan kita, apakah kita semua harus menyelesaikan perselisihan kita terlebih dahulu? Ayo, sekelompok tetua kota Danceng saling melemparkan pedang pembunuh, seolah-olah mereka akan bertarung di tempat. Cukup, Lewi dan berkata dengan suara yang dalam, menghentikan niat membunuh semua orang, dan kemudian menatap Demon dan lagi, aku memanggilmu guru leluhur. Itu tidak berarti bahwa kami mengakuimu sebagai guru leluhur, dan kerja sama antara kita semua hanya sementara. Benar, Demon dan tertawa main-main, melirik yang lain, dan berkata pelan, yang lain, bisa keluar, Lewi dan tinggal. Kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Tetua kota Danceng yang pemarah, berteriak dengan marah. Cindy, mundurlah, kata Lewi dan ringan. Kakak seperguruan, dia. Kembali. Mundur, mundur. Dan Zen melemparkan jubahnya dan meninggalkan aula dengan marah. Hano dan yang lainnya melirik Demon dan kemudian mengirim transmisi suara ke Lewi dan untuk berhati-hati. Setelah semua orang pergi, Lewi dan mencari tempat duduk dan duduk. Aku selalu berharap bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi, tetapi aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini, bekerja sama untuk melawan musuh. Junior, sepertinya kamu sangat membenciku. Demon dan melirik Lewi dan sambil tersenyum. Kamu membunuh guru leluhurku, menghancurkan guru, mengganggu kota Danceng, membunuh garis keturunanku. Tumpukan ini, potongan-potongan ini semua tertumpuk di dalam lautan darah kebencian. Kalau begitu kamu tahu mengapa aku ingin membunuh guru leluhurmu, menghancurkan gurumu, mengacaukan kota Danceng, dan membunuh garis keturunanmu. Demon dan tersenyum tipis, melihat Lewi dan tanpa menyipitkan mata. Aku tidak ingin membahas perselisihan kita yang dulu. Baiklah, aku tidak akan mengungkitnya lagi. Demon dan tertawa dengan banyak ironi, yang disebut sejarah ditulis oleh pemenang, yang disebut keluhan, tidak ada yang benar atau salah, sampai bertemu di jembaran kematian, guru leluhurmu, kakak seperguruan yang terhormat, semuanya akan berlutut di depanku dan mengakui kepadaku bahwa dia salah. Kesombongannya lah yang telah menciptakan bencana darah kota Danceng. Kamu di sini hari ini, tentu bukan hanya ingin membahas ini saja kan? Lewi dan melirik Demon dan tentu saja, Demon dan memutar lehernya dengan nyaman. Aku setia kepada Raja Demon. Raja Demon ingin melindungi dinasti Dacu, dan aku akan melindungi dinasti Dacu bersamanya. Tetapi aku seorang master pemurnian pil, tidak pandai bertarung, jadi aku akan melakukan apapun untuk memperjuangkan dinasti Dacu. Sepertinya kamu bersedia membantu kota Danceng untuk memperbaiki pil alam Tianji. Kali ini, Lewi dan yang menatap Demon dan tanpa menyipitkan mata. Bukan membantu kota Danceng, tetapi Raja Demon. Tidak peduli untuk siapa, Lewi dan menarik napas dalam-dalam. Selama pil alam Tianji dapat disempurnakan, dimungkinkan akan menciptakan seorang kaisar untuk dinasti Dacu. Jika pil obat dapat membalikkan keadaan, aku juga berpartisipasi dalam hal ini. Aku akan mengajak Harley, kata Lewi dan hendak bangun. Formasi pemurnian pil yang dibuat oleh Zerisen dan tidak akan bekerja. Demon dan berkata dengan ringan. Lewi dan berhenti dan duduk kembali ke posisi semula. Melihat Demon dan dengan cemberut, mengapa kamu sangat yakin? Karena pendiri sebenarnya dari formasi itu adalah aku. Tidak mungkin, formasi itu jelas diturunkan dari leluhur pil, bagaimana mungkin kamu? Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Demon dan berkata dengan santai,
kamu tidak akan pernah berpikir bahwa guru leluhurmu dan aku telah mencoba untuk memperbaiki formasi pil alam Tianji yang telah gagal 9 kali. Kamu tidak perlu mencurigaiku, tidak ada yang lebih tahu formasi itu lebih baik dariku. Kalau begitu kamu pasti tahu cara membuat pil alam Tianji. Lewi dan tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Demon Dan, namun dia penasaran dengan masalah mengenai pil alam Tianji. Untuk membuat pil ini, diperlukan pengorbanan jiwa dari satu orang. Mengapa? Louis dan mengernyitkan dahinya tajam. Semua orang di pemurnian pil tahu tentang ini, dan pil ini bisa menjadi obat tunggal, monster spiritual, atau alkimia monster yang sudah lama ditabukan, belum lagi penggunaan obat mujarab oleh orang hidup. Kamu tidak akan pernah mengira bahwa guru dan guru leluhurmu hanya selangkah lagi dari menyempurnakan pil alam Tianji. Demon Dan berbicara lagi, berbicara tentang hal-hal lama dan ada kilatan kesedihan di matanya. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Demon Dan tersenyum licik, dan kesedihan di matanya langsung berubah menjadi cahaya dingin. Itu karena akulah yang memecahkan tungku pembuatan pil dan membuat semua kerja keras mereka gagal. Lewi Dan mengerutkan kening lagi, perubahan pengalaman memberitahunya bahwa peristiwa masa lalu tidak sesederhana rumor dinasti masa lalu, dan pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Itu benar, mereka menggunakan orang hidup untuk membuat pil ini. Mereka menggunakan putriku, itu adalah bibimu. Ketika Demon Dan mengatakan ini, matanya penuh air mata. Ketika Lewi Dan mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Demon Dan dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin guru dan guru leluhur? Apakah ini bisa dipercaya? Lewi Dan tersenyum dengan air mata berlinang. Sulit dipercaya bahwa guru dan guru leluhur yang dihormati juga dapat melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Untuk kemuliaan tertinggi dari apa yang disebut pemurnian pil, mereka menggunakan putriku sebagai obat mujarab, dan saat masalahnya terungkap, namun guru leluhurmu yang terhormat mencantumkanku sebagai pemberontak. Seluruh kota Danceng menganggapku sebagai iblis, memburu dan membunuhku selama 900 tahun, tetapi aku diselamatkan oleh Raja Demon. Jadi di malam yang gelap itu, aku kembali untuk membalas dendam, dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Lewi Dan tercengang dan duduk di kursi. Kata-kata Demon Dan dipenuhi dengan rasa sakit yang menusuk hati. Perasaan seperti ini tidak bisa rekayasa. Tidak mungkin Demon Dan sedang menipunya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa guru dan guru leluhur yang dia hormati telah melakukan dosa yang begitu serius di masa lalu. Dengan cara ini, Demon Dan telah disalahpahami selama lebih dari 1000 tahun, membawa kebencian dan rasa sakit, hidup seperti anjing, dan sebagai keturunan kota Danceng, dia juga membencinya untuk sementara waktu. Selama lebih dari 1000 tahun, dan setiap saat mengingatnya, itu terasa murka karena kebencian. Lewi Dan terdiam, dan Demon Dan juga terdiam, memegang kendi di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menuangkan air dengan penuh semangat. Saat ini keduanya tidak tahu apakah itu anggur atau air mata. Kamu menculik Ani Rasuan untuk balas dendam, karena dia adalah keturunan dari guru leluhur. Lewi Dan memecah kesunyian aula dengan sepatah kata. Jika kamu sudah mengetahuinya, kenapa terus bertanya? Apa yang kamu katakan tentang pil ini juga mengacu padanya, kan? Lewi Dan menatap Demon Dan, berharap Demon Dan bisa memberikan jawaban yang pasti. Dia seperti bibimu, dia memiliki pil roh sejak lahir. Tidak ada yang lebih cocok selain dia di dinasti Dacu. Kata Demon Dan dengan ringan, sangat tenang, itu seperti jika semua kebencian telah lenyap. Apakah tidak ada cara lain? Selain itu, tidak ada cara lain lagi. Demon Dan langsung memotong perkataan Lewi Dan, seluruh dinasti Dacu, pada teknik pemurnian pil, Harley Ye lebih lemah dariku.
Seluruh dinasti Dacu, mengenai pemahaman sebenarnya dari pemurnian pil, juga jauh tertinggal. Tidak, kita tidak bisa. Lewi dan menarik napas dalam-dalam, dengan membiarkan muridnya berkorban untuk menjadi pil roh, dia sebagai seorang guru, tidak bisa melakukannya. Aku tidak memaksamu, dan tidak ada yang akan memaksamu. Demon dan sepertinya minum terlalu banyak dan mabuk, bangun dengan terhuyung-huyung, dan berjalan terhuyung-huyung di luar kuil. Pembuatan pil alam Tianji berhasil atau tidak, ini tidak masalah bagiku, aku sudah hidup cukup lama. Bersambung.